Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12, baik IPA ataupun IPS. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, mudah-mudahan kalian tetap sehat, dan mudah-mudahan kalian tetap menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang Allah cintai, dan orang-orang yang Allah kabulkan hajatnya. Kali ini kita ketemu dengan materi yang kedua. Materi yang kedua itu yaitu tentang Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Nah, yang kita bahas di sini tentunya bagaimana situasi bangsa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan dan dititik beratkan pada situasi politik dan ekonomi. Nah, kalau kita simak atau kalau kita perhatikan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan itu, baik situasi politik ataupun ekonomi semuanya dalam keadaan kacau. Cuman kita harus mencari tahu apa penyebab kekacauan itu sendiri. Nah, kekacauan itu sendiri setelah proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus di tahun 1945, maka bangsa Indonesia mulai menjalankan roda pemerintahan, yaitu dengan diawali pada tanggal 18 Agustus melakukan sidang PPKI yang pertama. Hasil sidang itu tentunya untuk memilih presiden dan wakil presiden, terus juga menentukan dasar negara dan membentuk KNPI. Dan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus di tahun 1945 sidang PPKI yang kedua, di mana ini adalah awal dari kekacauan politik bangsa Indonesia, karena hasil sidang PPKI yang kedua itu hanya menentukan Indonesia itu hanya menentukan satu partai saja, yaitu PNI. Nah, kenapa ini disebut dengan awal kekacauan? Karena kalau hanya satu partai PNI saja, itu artinya masyarakat tidak bisa menyalurkan aspirasi, dan ini adalah menjadi awal kekacauan politik bangsa Indonesia. Dan selanjutnya sidang PPKI yang ketiga, yaitu pada tanggal 22 Agustus di tahun 1945, juga ini akan menimbulkan kekacauan setelah dibentuknya BKR. Menurut masyarakat atau menurut bangsa Indonesia ketika itu, kalau dibentuknya BKR itu hanya untuk memperjuangkan para pejuang, keluarga para pejuang saja, maka bagaimana dengan masyarakat yang lainnya? Yang akhirnya BKR nanti akan terus berubah nama menjadi TKR, dan TKR juga akan berubah nama lagi menjadi TRI, dan TRI akan berubah nama lagi menjadi TNI. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa Indonesia ketika di awal kemerdekaan itu masih belum stabil tentang politiknya. Nah, apalagi setelah proklamasi kemerdekaan, dulu kita pernah membahas bahwa tanggal 14 Agustus Jepang menyerah terhadap Sekutu, tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kalah terhadap Sekutu, tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok, tanggal 17 Agustus terjadi proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus sidang, dan tanggal 19 Agustus direncanakan Sekutu akan masuk ke Indonesia. Nah, kalau Sekutu sudah masuk ke Indonesia, itu artinya kekacauan politik bangsa Indonesia akan semakin meningkat, karena situasi politik bukan hanya disebabkan oleh dalam negeri saja, tapi dengan kedatangan Sekutu terhadap bangsa Indonesia itu akan menambah situasi politik ataupun situasi ekonomi semakin kacau. Dan selanjutnya, Ibu tidak akan menjelaskan bagaimana situasi politik bangsa Indonesia setelah kedatangan Sekutu, karena materi ini nanti akan dibahas oleh Pak Bayu. Ya. Jadi, Ibu hanya mengawali saja. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan nanti disambung oleh Pak Bayu, kalian bisa paham dan bisa mengerti bagaimana keadaan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Oke, selanjutnya nanti akan diteruskan oleh Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.